Suatu malam, seorang wanita memukul kepala seorang wanita dengan sebuah batu, hingga akhirnya wanita itu tersungkur. Pelaku langsung kabur dengan mobil truknya, tapi di tengah jalan, pelaku kembali karena merasa bersalah. Tapi tiba-tiba, di tengah jalan pandangannya teralihkan dan ia menabrak seseorang. Pelaku benar-benar terkejut saat melihat rupanya orang yang ia tabrak adalah wanita yang ia pukul tadi. Dan kali ini wanita itu tewas di tempat. Polisi kemudian menghubungi Kang Hyo-min, menyebut jika pelaku bernama Kim Yong-mi mengatakan jika Hyo-min adalah pengacaranya. Hyo-min bingung, ia tidak mengenal pelaku dan tidak merasa ditunjuk sebagai pengacara. Tapi Hyo-min bersedia datang ke kantor polisi. Saat melihat pelaku, Hyo-min pun masih tidak mengenali siapa Kim Yong-mi. Kim Yong-mi berkata, ia sudah menduga jika Hyo-min melupakannya. Namun, ia enggan memberitahukan siapa dirinya. Yang jelas, Hyo-min ikut bertanggung jawab atas apa yang menimpanya. Hyo-min lalu mencari tahu siapa Yong-mi. Ia bertanya kepada teman-temannya, tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Yang jelas, pelaku dan korban bukan teman SMA Hyo-min. Tapi korban, yaitu Choi Soo-yeon, pernah satu SMP dengannya. Malam itu, Jin-woo punya cara agar Min Jong tidak kabur lagi darinya. Ia meminta Suk-hun untuk mengadakan makan malam tim. Dan kali ini, semua orang harus hadir. Jadilah akhirnya Jin-woo bertemu dengan Min Jong, yang membuat Suk-hun langsung curiga ini hanyalah akal-akalan Jin-woo saja. Saat makan, Hyo-min bertanya kepada Hyeon apa yang terjadi semalam. Rupanya selama ini, ibunya dan kekasih ibunya menggunakan namanya untuk menipu orang-orang. Memakai nama pengacara mungkin membuat para korban jadi percaya. Hyeon lagi-lagi membayar perbuatan ibunya. Tabungannya lagi-lagi habis. Hyo-min mencoba memberikan masukan. Lebih baik Hyeon tidak lagi membantu ibunya. Jika Hyeon membantu, sama saja Hyeon memberikan kesempatan lagi untuk ibunya berbuat yang tidak-tidak. Lebih baik buat ibunya membayar atas perbuatannya. Setelah mendengar kisah hidup Hyeon, Suk-hun lalu memanggil Hyeon dan ia menitipkan baju untuk si kembar. Ia memberitahukan Hyeon jika firma hukum Yuli menawarkan pinjaman untuk deposito rumah bagi pengacara muda yang terpilih. Jika Hyeon bisa menunjukkan kinerjanya sebagai pengacara muda dengan baik, maka Suk-hun akan membantu mendapatkan keuntungan tersebut. Sementara, Jin-woo memilih untuk pulang ke rumah Min Jong lagi. Min Jong berkali-kali mengusirnya, tapi Jin-woo tidak mau dan tetap ia ingin berkencan dengan Min Jong. Min Jong berkata, ia tidak pantas bersama Jin-woo. Ia adalah wanita yang pernah menikah dan bercerai. Ia juga sudah punya anak dan ia lebih tua dari Jin-woo. Jin-woo tidak peduli. Ia hanya ingin bersama wanita yang ia cintai. Jin-woo kemudian mencium Min Jong. Min Jong berkata, anggap saja ini adalah kesalahan pada malam ini. Dan kemudian Min Jong juga tidak bisa menahan perasaannya lagi kepada Jin-woo. Saat hendak masuk ke dalam Yulim, Hyo-min yang saat itu berteleponan dengan ayahnya tidak sadar jika seseorang melempar minuman ke arahnya. Untungnya, tepat pada saat itu Suk-hun datang dan melindunginya. Rupanya, si penyiram adalah ibu korban Choi Soo-yeon yang tidak terima jika Hyo-min membela pembunuh putrinya. Melihat wajah ibu korban, Hyo-min pun langsung teringat jika ibu Choi Soo-yeon pernah datang ke rumahnya dan bicara dengan ibunya saat masih SMP. Sewaktu Hyo-min SMP, korban Choi Soo-yeon menyeberang jalan sembarangan dan hampir tertabrak oleh ibu Hyo-min. Beruntung, Choi Soo-yeon tidak kenapa-napa dan malah pergi begitu saja.
Tapi pada saat itu ponselnya terjatuh dan saat Ibu Hyomin ingin mengembalikannya, ia melihat percakapan dan video perundungan yang dilakukan oleh Choi Soo-yeon kepada teman sekelasnya Kim Soo-yeon yang telah berganti nama menjadi Kim Yong-mi. Hyomin pun datang ke kantor ibunya untuk mengkonfirmasi hal ini, sekaligus mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Saat Ibu Hyomin ingin melaporkan tindakan ini kepada komite kekerasan sekolah, Ibu Kim Soo-yeon seolah berkata jika keluarganya adalah orang berpengaruh. Lagi pula, tidak ada untungnya ikut-ikutan masalah anak-anak. Lagi pula, Kim Yong-mi adalah siswi terpintar di sekolah yang telah menggeser posisi Hyomin, jadi lebih baik Kim Yong-mi diberhentikan saja dari sekolah. Mendengar hal tersebut, Ibu Hyomin memutuskan menutup rapat-rapat perundungan ini dan akhirnya Kim Yong-mi berhenti dari sekolah. Setelah mendatangi ibunya, Hyomin lalu mendatangi Suk-hun dan kemudian ia bertanya apakah Suk-hun tidak kenapa-napa setelah melindunginya. Justru Suk-hun yang harus bertanya apakah Hyomin baik-baik saja. Hyomin pun menceritakan siapa pelaku, yaitu Kim Yong-mi dan juga korban Choi Soo-yeon. Di sana, Hyomin berkata ia akan membantu Kim Yong-mi dan melepaskannya dari tuduhan pembunuhan. 형사소송 처음일 텐데 괜찮겠어요? 네. Singkat cerita, sidang pertama pun digelar, di mana dengan tegas Hyomin berkata mereka menolak tuduhan pembunuhan dan mengaku tidak bersalah. Kliennya tidak berniat untuk membunuh, melainkan hanya melukai dan tabrakan yang terjadi adalah hal yang berbeda, di mana tersangka Kim Yong-mi tidak sengaja menabrak korban. Jadi, hal tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Kasus ini harus dinilai dalam dua bagian yang berbeda. Pertama, penganiayaan dengan niat melukai, bukan membunuh. Dan kedua, kematian karena kecelakaan lalu lintas. Menurut hakim dan jaksa, jika tim Hyomin bisa memberikan bukti akurat, maka tuntutan dari jaksa yang awalnya pembunuhan bisa menjadi pembunuhan tidak disengaja. 이제 결정적 한 방을 찾아야죠. 네. Ibu Hyomin yang juga ikut melihat bagaimana persidangan berlangsung, kemudian membantu putrinya itu dengan memberikan referensi sekaligus bukti agar Hyomin bisa memenangkan persidangan. Tidak hanya itu, Ibu Hyomin juga membayar persidangan Kim Yong-mi sebagai bentuk dari rasa bersalahnya. Hyomin awalnya meminta ibunya untuk tidak ikut campur. Tapi, menurut ibunya, ini adalah bayaran atas kesalahannya di masa lalu. Tapi jika waktu kembali terulang, ia akan tetap melakukan hal yang sama. Karena keputusan apapun yang ia ambil, semua itu adalah bentuk cinta dari ibunya. Meski kadang pilihannya tidak tepat bagi orang lain. 효민이에 대한 사랑이 있었으니까. Sementara itu, musuh-musuh Kwon Na-yeon semakin banyak saja. Mereka ingin segera Kwon Na-yeon jatuh. Belakangan ini, Kwon Na-yeon didekati oleh pengacara muda di Yulim. Mereka sering makan dan jalan-jalan bersama, bahkan memesan hotel bersama. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk membuat Kwon Na-yeon malu. Sampai kemudian Suk-hun mengetahui rencana jahat mereka dan langsung memberitahukan Na-yeon untuk hati-hati. 나한테 남자라도 붙인다는 거야? Singkatnya, persidangan kedua kembali digelar, di mana kali ini Hyomin memberikan bukti jika korban Choi Soo-yeon sering sekali menyeberang jalan sembarangan. 3 bulan yang lalu, ia pernah menyeberang jalan sembarangan dan akhirnya ditabrak mobil lalu dirawat di rumah sakit. Selama 3 tahun terakhir, tercatat Choi Soo-yeon sudah melanggar sebanyak 12 kali. Dan setelah diselidiki, Choi Soo-yeon memang suka menyeberang sembarangan di tempat-tempat yang bukan tempat penyeberangan. Di tempat kejadian di mana Choi Soo-yeon tewas ditabrak, terlihat di CCTV bahwa ia sering sekali menyeberang jalan karena ingin pergi ke bar yang ada di seberang jalan itu. Dan akhirnya, ia pun tewas tertabrak truk milik Kim Yong-mi.
Hyo-min juga menyerahkan bukti, yaitu video yang membuat tersangka Kim Yong-mi memukul kepala korban. Video tersebut berisikan perundungan yang mengerikan. Tersangka Kim Yong-mi sudah lama menahan sakit dan trauma akibat perundungan yang dilakukan oleh Choi Soo-yeon. Semoga video ini bisa mengurangi hukuman Kim Yong-mi. Di sana ibu korban, Choi Soo-yeon, tidak terima. Anaknya telah tewas dan sekarang anaknya dicap sebagai pembuli. Ia mengamuk dan akhirnya diusir dari pengadilan. Hakim lalu memberikan putusan melihat dari bukti-bukti yang diberikan dan juga petisi dari teman-teman Kim Yong-mi jika ia adalah orang yang baik. Maka kemudian hakim hanya memberikan hukuman penjara selama 2 tahun. Jauh berkurang dari tuntutan jaksa selama 25 tahun. Akhirnya Kim Yong-mi lega dan berterima kasih kepada Hyo-min. Suk-hun pun memuji kerja Hyo-min hari ini. Menurutnya hari ini adalah hari terbaik Hyo-min. Dan Hyo-min juga memuji Suk-hun balik. Menurutnya, semua ini adalah berkat bantuan dari Suk-hun. Suk-hun lah yang membuatnya bisa menjadi pengacara yang baik. Menurut Hyo-min, Suk-hun adalah seorang pemahat yang hebat. Meski Suk-hun kadang terlihat kasar, tapi ia punya sisi lembut dan juga sabar mengajari para pengacara muda. Hyo-min lalu bertanya, dari semua patung yang Suk-hun pahat, kira-kira siapa yang paling terbaik? Suk-hun langsung menjawab Jin-woo. Dan Hyo-min agak kecewa. Tapi Suk-hun juga menyebut nama Kang Hyo-min dan membuat mereka berdua langsung tertawa. 그럴게요. 가라스 부신 너雨を一つ一つ数えてた日が差して乾いても窓を見つめてたこんな風に景色が変わることになれた頃私以外音もなく移ろってしまったけど